Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian tentang qiraatul Quran ya. Nah sekarang karena Al-Fatihah sudah selesai, kita akan menginjak ke surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah. Al-Baqarah adalah salah satu surat yang dimulai dengan huruf ya. Ini alif, lam, dan mim. Ini bukan kalimat, ini huruf-huruf ya, makanya harus disebutin nama hurufnya. Dan surat yang dimulai dengan huruf maka disebut huruf ini adalah Fawatihus Suwar. Apa? Fawatihus Suwar artinya surat-surat yang diawali dengan huruf. Semuanya kan ada 114 surat ya Al-Quran itu. Yang diawali dengan Fawatihus Suwar itu jika tidak salah ada 29 surat. Ada berapa? 29. Berarti sisanya berapa ya? 80 kalau nggak salah. 85 ya? 85 tambah 29 berapa? 114 kan? Ya. 85 ditambah 29. 8 dengan 2 kan 10. 9 dengan 5 14. Ya. Benar kan? Benar nggak Sri? 85 tambah 29 114. Sok itu pakai kalkulator. Kalkulator. Ini lagi. Al-Quran itu ada yang dimulai dengan kalimat ya. Awal surat itu ada yang dimulai dengan huruf. Yang dimulai dengan huruf semuanya ada 29 surat. Huruf-huruf ini sebenarnya huruf hijaiyah juga ya. Huruf hijaiyah itu kan ada 28. Ada berapa? 28 itu sudah kesepakatan ahli qiraah dengan hitungan alif dengan hamzah dihitung 1 ya. Alif dengan hamzah dihitung 1. 28 itu kalau dipisah antara dengan hamzah jadi 29 ya. Tetapi karena bentuknya sama dianggap 1 dalam hitungan secara keseluruhan ya di 28 itu. Nah, Al-Baqarah ini sekali lagi dimulai dengan huruf ya. Huruf-huruf yang suka dipakai sebagai Fawatihus Suwar ya, di ilmu tajwid disebutnya ini Fawatihus Suwar. Huruf-hurufnya ini disebut huruf muqatta'ah. Apa? Huruf muqatta'ah, huruf-huruf singkatan. Jadi sebenarnya kalau bertanya singkatan Al-Quran paling dulu loh. Paham? Itu kan singkatan, nggak ada yang tahu artinya malahan. Sehingga disebut dari sisi surat itu ayat ya, disebut ayat mutasyabihat. Ayat yang tidak bisa diprediksi maknanya oleh kita, hanya Allah yang tahu. Ayat mutasyabihat disebut. Dan ayat mutasyabihat itu nggak boleh dipakai untuk dalil dalam bidang akidah, bidang tauhid. Kan mutasyabihat maknanya nggak ada yang tahu. Kalau untuk dalil akidah itu dalil tauhid harus ayat yang apa yang jelas maknanya, mantuk atau yang nggak ada artinya ya. Jadi bukan nggak ada artinya, nggak ada yang ada yang tahu, Nggak ada terjemahannya. nggak ada. Makanya suka diterjemahkan wallahu a'lam bimuradi. Itu ayat surat mutasyabihat ya ayat mutasyabihat. Jadi ayat itu ada yang mutasyabihat nggak jelas mana, ada yang jelas maknanya, nas. Sekali lagi Al-Baqarah ini surah yang kedua ya. Pertama kan Al-Fatihah. Surah yang pertama, yang kedua Al-Baqarah. Yang terakhir apa? An-Nas. Yang ke-114. Dari 114 surah ini 29 diantaranya dimulai dengan huruf-huruf. Itu huruf muqatta'ah. Yang dalam istilah tajwid kalimat huruf-huruf ini ya disebut Fawatihus Suwar. Bagaimana cara bacanya? Nah itu kan masalahnya ya. Nah alif ini harus dibaca 2 harakat, 2 ketukan. Alif, nah itu 2 ketukan. A 1 ketukan, alif 1 ketukan. Alif, jadi 2. Paham? La, nah la ini harus 6 harakat nih, di atas ada tanda seperti alis ya. Ini 6 harakat nih.
6 harkat. Alif itu dibaca 2 harkat ya. Lam ini 6 harkat. Nah ini Bapak kasih contoh ya caranya. Ini kan alif 2 harkat, lam 6. Jadi berapa? 8. Mim nih bertasdid gunah itu 2 sampai 3 harkat. Anggap 3 lah. 8 tambah 3? 11. Tambah mim nih, mim 6 juga. 11 tambah 6? 11 tambah 6? 17. Berapa masa? 11. Masa 11 tambah 6? 17. 17 ke 19 ada di kamu. Kita mikir apa sih? Seperti sholat 17 rakaat, ini 17 harkat, 17 ketukan. Oh, karena itu cara bacanya gimana? Tanya pas dulu. Nah, kayak menyelam, tahan. Baru kita ucapkan. Alif lam mim ya, nih alif 2 nih. Alif la 6 kan? La gunah 3 nih. Mim gitu. Ya. Alif lam mim. Paham? Alif lam mim. Coba Homi. Alif lam mim. Sip. Asri. Alif lam mim. Bagus. Gampang kan? Tinggal latihan ya. Nah, sekarang mengenai huruf. Itu baca. Punten. Mengenai huruf muqatta'ah ya. Ini perlu dijelaskan karena penting ya. Pertama kita penjelasannya dari huruf hijaiyah dulu. Huruf hijaiyah, ya. Nah ini ada huruf hijaiyah 28 nih. Alif pakai F ya. Alif karena alif itu memiliki sifat hamas. Jadi ketika diucapkan alif ya, udara itu tetap keluar, nggak tertahan. Alif. Jadi pakai F bukan P. Kalau pakai P balem alif. Salah itu. Pakai F. Alif. Jadi udara tetap ada keluar. Alif, ba. Jadi cara menunjuk huruf itu kalau tidak ada titiknya tunjuk tengahnya ya. Kalau ada tunjuk titiknya gitu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, ya. Ini 28 huruf nih. Kan lam alif, lam ada nih. Alif ada, nggak dihitung lagi. Paham? Nah itu ya, harus cerdas. Lagi pula alif dan lamnya dihitung 1, jadi 28. Jadi ini huruf hijaiyah ada berapa? 20. Tuh, 28 huruf hijaiyah. Paham kan? Nah, yang kita sebut itu tadi nama huruf, itu nggak boleh dirubah. Mim ya mim, jangan jadi ma. Nun ya nun, jangan jadi na. Karena banyak orang tidak paham mengajar ikro tuh ya. Itu karena nggak dijelasin, gurunya mungkin kurang ngerti. Jadi muridnya itu bilangnya ma. Kalau ditanya ini huruf apa? Ma. Katanya ini na. Salah. Sebelum ada harkat patah bukan ma, tapi mim. Sebelum belum ada harkat patah bukan na, tapi nah itu. Kenapa? Karena ada di Fawathihus Suwar itu. Paham? Itu loh. Itu nggak boleh dirubah ya. Boleh dirubah. Makanya harus ngertilah gurunya. Paham ini? 28 huruf. Nah, yang 28 huruf ini kalau dibagi 2 masing-masing dapat berapa? Berapa? 28 bagi 2. Masa
28 dibagi 2, 14. Kenapa sih ragu-ragu? Oh, mau. Udah bener aja jarang hitungnya. 28 dibagi 2 itu 14. Nah, 14 diantaranya dari huruf hijaiyah ini itu juga disebut huruf muqatta'ah. Paham? Jadi 28 ini semuanya huruf apa? Hijaiyah. Ketika ada bagi 2, ada 14 huruf lagi yang di samping huruf hijaiyah juga namanya ada lagi, itu huruf muqatta'ah. Paham? Jadi punya 2 nama dia. Huruf hijaiyah, ya. Huruf muqatta'ah juga, ya. Ketika dilihat sebagai huruf, dia huruf hijaiyah. Ketika dilihat sebagai awal surat disebut huruf muqatta'ah. Paham? Seperti alif lam mim di sini nih. Ini huruf hijaiyah bukan? Huruf hijaiyah. Huruf muqatta'ah juga bukan? Muqatta'ah juga. Kan namanya 2 kata apa tadi? 28 dibagi 2, 14 kan? Nah, 14 yang antara itu huruf muqatta'ah iya, huruf hijaiyah juga iya. Dilihat sebagai huruf, ya huruf hijaiyah. Dilihat sebagai awal surat, waktu surat dinamai juga huruf muqatta'ah. Itu 2 namanya. Ini huruf hijaiyah bukan? Iya, huruf hijaiyah. Huruf muqatta'ah iya juga gitu. Paham? Mana yang 14? Nah, 14 nih aku jelasin. Yang 28 tadi udah Bapak bagi 2 nih di sini tuh. Ya. Nah, yang bawah ini huruf hijaiyah juga huruf muqatta'ah. Yang atas mah ini huruf hijaiyah saja, bukan huruf muqatta'ah. Ya. Nih, 28 dibagi 2 sama dengan 14. Jangan ragu ya. 14 huruf diantaranya ini disebut huruf muqatta'ah. Mana huruf muqatta'ah nih? Alif. Apa? Alif. Lalu? Ha. Ro. Sin. Sin. Sod. Son. To. To. Ain. Ain. Kof. Kof. Kaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Ha. Iya. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pas ya? Jadi yang ini yang huruf hijaiyah aja nih. Ba, ta, sa. Jim ya. Jim, kho, dal, zal, zai, shin, dod, zo, ghin, fa, dan waw. Ini huruf hijaiyah saja. Kalau yang di bawah huruf hijaiyah benar. Huruf muqatta'ah juga benar. Ada 2 namanya yang bawah ya. Ada berapa huruf yang muqatta'ah? 14. Namanya 2 muqatta'ah dan huruf hijaiyah. Nah, yang 14 ini huruf muqatta'ah. Kita sekarang fokusnya ke huruf muqatta'ah ya. Huruf hijaiyah udah dimaklum ya. Karena ke muqatta'ah we. Muqatta'ah ini kan 14 huruf. Ini dibagi 2 lagi. Huruf muqatta'ah itu yang 14 dibagi 2 lagi. Ada yang mesti dibaca 2 harakat. Ada yang mesti dibaca 6 harakat atau harokat. Jadi huruf muqatta'ah terbagi 2 lagi. Ada yang harus dibaca 2 harakat. Masing-masing hurufnya itu seperti alif, itu 2 harakat. Ada yang mesti dibaca 6 harakat seperti lam tadi kan. Lam. Nah. Paham? Yang mana yang harus dibaca 6? Yang mana yang harus dibaca 2? Buka lagi. Nah, ini nih. Yang harus dibaca 6 di atas nih. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Itu masing-masingnya ketika jadi huruf muqatta'ah atau bawati huswar harus dibaca 6 harakat. Fatihah. Nun misalnya nih 6 harakat. Jadi gini bacanya nih. Nun. Paham? Berapa? Qaf. Qaf. Lalu apa? Shad. Shad. Ada kolkolahnya ya, de ya.
Kemudian ain. Ain. Ya, kemudian sin. Sin. Yasin. Ya, nama harkat itu. Maka masuk. Kemudian lam. Lam. Ya. Sok, waalaikumsalam. Benar apa lagi? Kaf. Kaf. Satu lagi apa? Mim. Mim. Itu 6 harkat. Nah, yang harus dibaca 2 harkat di bawahnya nih, yaitu ha, Ya. ya, To. to, Alif. alif, Ha. ha, To. dan ro. Waalaikumsalam, masuk Pak. Sekali lagi huruf muqatta'ah yang 14 terbagi 2 lagi. Ya, ada yang mesti dibaca 6 harkat, hurufnya ada 8. Yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, kaf, lam, kaf, dan mim. Yang mesti dibaca 2 harkat ada 6 huruf. Ha, ya, to, alif, ha, dan ro. Jadi 8 ditambah 6 berapa? 14. 8 ditambah 6 berapa? 14. Masih mikir juga. Nah, ini yang 8 huruf dikumpulkan jadi satu kalimat nih. Nakoso asalukum. Biar hafal, ya. Yang harus dibaca masing-masing 6 harkat itu dikumpulkan dalam kalimat apa? Jawabnya nakoso asalukum, Pak. Ya. Apa nakoso itu? Nanya itu nun, koknya itu kop, so-nya itu shad. Asalukum ain, sin, lam, kaf, dan mim. 8 huruf. Nakoso asalukum. Kalau ini yang masih dibaca 2 harkat dikumpulkan dalam kalimat hayun tohirun. Apa? Hayun tohirun, ya. Harus hafal nih kalian kalimatnya. Hafal ke hayun tohirun dan nakoso asalukum. Nah, dituliskan jadi bagus tulisannya nih. Tulisan Romi bagus ya. Tuh. Nakoso asalukum hayun tohirun, ya. Baca Mi. Direkam. Ku hate Mi, lihat nih. Lihat ini. Ya. Jadi enggak lupa direkam. Ku dilihat, ya, masukkan ke hati. Jadi ingat. Nah, jadi pas nanti ditanya teh, oh ingat. Konsentrasi, jadi pas pengajar tolong perhatian gitu. Ini di sekolah juga hampir nggak diajarin. Penting ini ilmu langka, ya. Nah, kosong asal hukum nih masing-masingnya harus dibaca berapa tadi? 6 harkat. Hayun tohirun harus dibaca berapa? 2 harkat. Jadi huruf jaya itu ada 28 dibagi 2. Yang 14 diantaranya dinamai juga huruf muqatta'ah. Huruf jaya, iya. Huruf muqatta'ah juga, iya. Nah, yang 14 huruf tadi dibagi 2. Ada yang mesti dibaca 6 harkat, ada yang mesti dibaca 2 harkat. Yang mesti dibaca 6 harkat, tiap hurufnya dikumpulkan dalam kalimat nakoso asalukum. Yang mesti dibaca 2 hayun tohirun. Nah, kemudian huruf-huruf ini dikombinasikan lagi, dipadukan lagi. Jadi 14 macam kombinasi. Di 14 nih judulnya. Nah, ini ada yang cuma 1 huruf, ya. Nun, qaf, dan shad. Ada yang 2 huruf, ta, to, ha, mim, to, sin. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 14 kombinasi. 14 huruf dikombinasikan jadi 14 kombinasi lagi. 14 gitu ya, gampang Al-Quran aja, praktis. Cara bacanya gimana? Nah, ini nih, nun berapa harkat tadi? Nah, kosong asal hukum 6. Jadi nun di mana? Di sini tadi kan dicoba ya. Nun. Coba Homi. Nun. Asri. Nun. Nah, apalagi? Ko. Coba Homi. Qaf. Asri. Qaf. Ya, jadi ko ini mah ko pas mau ke 6 baru F-nya ya. Ko
juga sama. Ini nu, pas mau ke 6 baru n-nya. Nun ya. Kemudian apa lagi? Son. Coba Homi. Sod. De. Ada kokolah ya akhirnya ya. Sode. Gimana Mi? Sod. Iya, Asri? Sod. Iya. Kedua, ini toha. Toha itu ada di kalimat hayun tohirun. Toha jadi to 2 harkat, ha juga 2 harkat. 2 tambah 2 4. Toha. Gampang kan? Nih. Toha. Toha. Gimana? Toha. Ya, 2 ya. Kemudian ha mim. Ha ini di tulisan hayun tohirun. Kalau mim di nakosu asal hukum jadi ha 2 mim an. Jadi berapa? 8. Hanya di sini nih. Ha mim. Coba Mi. Hamim. Asri. Hamim. Iya, udah makan belum? Lulus kieu. Kemudian tosin. To 2 harkat, sin 6 harkat sama dengan ha mim. Tosin. Kemudian yasin, ya 2 harkat ya, kan ada di hayun tohirun. Sin di nakosu selalu hukum 6 kan? Yasin. Paham? Itu yang kedua ya, 2 huruf. Yang ketiga ada yang 3 huruf nih. Alif, lam, dan ro. Alif 2, harkat, lam, 6, ro, 2. Jadi berapa? 10. Jadi gini. Alif, lam, ro. Coba Homi. Alif lam ro. Asri. Alif lam ro. Iya. Kemudian ain sin kop. Ini mah ada di nakosu asal hukum semua nih. Ain 6, harkat sin 6, harkat kop juga 6, harkat jadi berapa? 6 kali 3 ada 8 bal. Aduh. Gimana bacanya? Nah ini di sini semua Mi. Ain sin kof. Coba Homi. Ain sin kof. Asri. Ain sin kof. Mau kerja tuh. Ada yang diikhfakan itu. Ain kan akhirnya nun, menghadapi sin teh ikhfa katanya. Jadi ain sin kof. Boleh ya? Jangan disalahin. Tapi Papa lebih suka aslinya aja. Kayak yang tadi ain sin kof dijelaskan enak gitu gitu. Ya, boleh dua-duanya ya. Itu yang 3 kombinasi 3 huruf. Sekarang ada yang 4 huruf nih. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim bertasdid. Kalau huruf bertasdid berarti double. Cuma karena sama bentuknya dilihatkan 1. Untuk menentukan dia 2 itu di atasnya dikasih tanda tasdid. Jadi ini 4 huruf nih. Alif 2 harkat, lam 6 harkat. Gunanya mim bertasdid itu 3, mimnya 6. Jadi berapa? 17 kan udah dihitung tadi. Di Al-Baqarah teh alif 2, lam 6, 8, gunah 3, 11, mim 6. Jadi 17. Alif lam mim. Coba Homi. Alif lam mim. Asri. Alif lam mim. Iya. To sin mim, to 2, sin 6, gunah 3, mim 6. Jadi berapa? Sama dengan ini 17 juga. Cuma ini 2-nya alif, ini to, paham? Nah, ya. To sin mim. Homi. To sim mim. Bagus. Asri. To sim mim. Ya. Nah, ini 5 harkat paling banyak kombinasinya. Ya. Ini alif 2, lam 6, gunah 3, mim 6, ro 2.
Alif lam mim ro. Homi. Alif lam mim ro. Ya, Asri. Alif lam mim ro. Ya, kita dulu ya. Kemudian alif lam mim shad. Alif 2, lam 6, guna 3, mim 6, shad 6. Alif lam mim shad. Homi. Alif lam mim shad. Asri. Alif lam mim shad. Ya. Kemudian terakhir kaf ha ain shad. Kaf 6, ha 2, ya 2, ain 6, shad 6, ya. Kaf ha ya ain shad. Homi. Kaf ha ya ain shad. Asri. Kaf ha ain. Ya dulu. Oh iya. Kaf ha ya ain, tapi ngerti maksudnya ya? Ah, gitu ya. Mau dicoba lagi? So. Kaf bareng, so. Kaf ha ya ain shad. Alhamdulillah. Paham ya? Nah, jadi itu ya. Jadi kalian udah bisa semuanya nih yang 29 surat yang dimulai dengan Pawati Suar. Ini semua ada di sini. Tinggal dihafalkan aja. Paham? Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Ini buat Asri. Kalau belum ada di Bapak ada. Ya. Ini nyaman nanti ya. Belum fotokopi lagi. Iya.